죽였어! 말해! 야, 그러니까 제발 혼자 개똥 잡지 말고 다시 던. 정신 차리고 내 말 좀 들으라고! 부탁할게. Adegan dimulai dengan dikumpulkannya para peserta di tengah-tengah ruangan. Para staf melakukan inspeksi ke masing-masing peserta. Sementara itu, frontman yang menyaksikan di balik layar memerintahkan para staf untuk melanjutkan permainan. Gi-hun yang merasa khawatir dengan keadaan si kakek, memberikan jaketnya untuk menutupi celana si kakek yang basah karena mengompol tadi malam. Sang kakek berterima kasih, kemudian dibalas oleh senyuman dari Gi-hun. 고맙네, 어르신. Pengumuman kembali muncul, memberitahukan bahwa game keempat akan segera dimulai dan para pemain digiring oleh staf. Namun di tengah perjalanan, dengan serentak mereka menghentikan langkah dan menatap ke langit-langit dengan sentuhan musik klasikal yang menggema di seluruh penjuru ruangan. 기회를 부여받아야 합니다. 참가자 여러분께 Diperlihatkanlah rentetan tubuh manusia yang sudah tak bernyawa, menggantung tepat di atas para peserta. Sekelompok mayat tersebut merupakan para oknum staf penjual organ dan juga si dokter yang kemarin dibunuh karena melanggar aturan. Para peserta membisu, memberi tatapan kosong didampingi dengan rasa tak percaya. Dengan ini, Squid Games episode 6 dimulai. Adegan berlanjut pada Jungwoo yang tengah memotret bukti-bukti yang dia temukan. Namun tiba-tiba, sebuah telepon berdering. Jungwoo menghampiri sumber suara itu, namun beberapa saat kemudian muncul hentakan langkah kaki di tepi ruangan. Seperti yang kita duga, itu adalah frontman. Frontman speaking. Saat frontman meraih telepon tadi, Jungwoo sudah lebih dulu bersembunyi di balik ruangan lain. Telepon pun diangkat. Frontman mengonfirmasi bahwa ada masalah kecil yang terjadi namun berhasil dibereskan. Dia pun meyakinkan orang di seberang telepon agar tak perlu khawatir dan mereka akan memastikan tak ada bekas yang tersisa pada saat para VIP tiba. Setelah mengonfirmasi bahwa game akan dilanjutkan, frontman menutup telepon dan pergi meninggalkan ruangan dan adegan pun berganti. Ryung menghampiri dan mengejek si Jabri karena kematian si dokter. Tentu saja, preman ini merasa kesal. Namun, ia tak bisa melakukan apapun selain mengumpat di belakang wanita yang kini berjalan meninggalkannya. Pengumuman terkait permainan keempat dilanjutkan. Para peserta diberitahu bahwa mereka akan bermain berpasangan di game kali ini. Dan mereka bebas memilih pasangan masing-masing dalam waktu 10 menit. 사람의 동의하에 서로 조를 짜주시기. Kembali pada Jungwoo yang sekarang menghampiri telepon dan berusaha menggunakannya dengan menelpon nomor darurat. Namun sayangnya, telepon tersebut tidak berfungsi. Pemilihan pun dimulai. Ryung dengan sigap langsung menghampiri para pria agar berpasangan dengannya. Pertama, dia menghampiri Gi-hun. Namun Gi-hun tak menjawabnya. Dia pun beralih ke Sang-woo sambil menggodanya. Tapi dia pun tak menjawab juga. Ryung yang 2 kali ditolak langsung menatap semua anggota kelompoknya. Dia bersikeras ingin diterima dan berkata bahwa mereka hanya malu untuk bilang ingin bermain dengannya. Omong kosongnya terus berlanjut sampai pada akhirnya dia dipotong oleh Sebyok. Sebyok berkata bahwa tak ada satupun yang mau berpasangan dengan pria dan wanita tua. Sebyok berjalan meninggalkan kelompoknya, dan si gadis bertindik pun menyusulnya. Setelah Sebyok, gadis bertindik, dan Ryung pergi, pemilihan pasangan di kelompok mereka berlanjut. Gi-hun tadinya ingin berpasangan dengan Sang-woo, namun Sang-woo terlebih dahulu memilih Ali sebagai pasangannya. Ali sempat ragu, namun Gi-hun berkata kalau dia tidak apa-apa dan bisa mencari pasangan lain. Satu persatu dari mereka telah menemukan pasangan masing-masing. Gi-hun dihampiri oleh si kakek, namun Gi-hun memohon maaf dan berniat menolaknya dengan halus. 죄송한데 이 도시 없으면은 Tetapi bukannya meminta untuk berpasangan, si kakek justru malah memberikan jaketnya agar Gi-hun tidak diremehkan nantinya. Adegan berpindah pada Sebyok, yang kemudian dihampiri oleh si gadis bertindik dari belakang. Gadis bertindik menawarkan diri untuk menjadi pasangan Sebyok. Walaupun sempat menolak, pada akhirnya mereka setuju untuk berpasangan setelah si gadis bertindik meyakinkannya. Gi-hun berbicara dengan pria yang mengaku sebagai guru matematika. Si guru menawarkan diri untuk berpasangan dengannya. Gi-hun sempat ragu, namun si guru MTK bilang kalau dia tidak segera mendapatkan pasangan, maka dia akan otomatis tereliminasi.
Dia pun menunjuk ke arah si kakek yang duduk seorang diri, berkata bahwa dialah yang nanti akan tereliminasi karena tak ada satupun yang mau bermain dengannya. Gihun menatap si kakek. Kemudian setelah ragu-ragu, akhirnya Gihun menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan. 갑시다 나랑. 영아님. Tapi bukannya pada si guru MTK, namun pada si kakek yang masih sendiri. Dengan ini, waktu pemilihan pasangan pun selesai, menyisakan Ryung yang belum dapat siapapun. Azab tukang gibah mulut ember emang kayak gini, cok. Gak ada yang mau nemenin kan? Dengan putus asa, dia menghampiri orang-orang yang sudah punya pasangan dan memaksa mereka untuk mengganti pasangannya. Apakah berhasil? Tentu saja tidak, dasar dobleh. Bahkan tanpa tahu malu, dia juga berusaha membujuk pasangan si Jabrik dan menghasutnya dengan mengungkapkan persengkongkolan si Jabrik dan dokter. Tapi tentu saja dia tidak percaya. Ryung berakhir menjadi satu-satunya orang yang tersisa. Dengan perlawanan yang sia-sia, dia pun langsung dibawa oleh para staf keluar dari ruangan tersebut. Sekarang adegan beralih ke para peserta yang telah sampai di lokasi permainan keempat yang dibuat mirip seperti komplek perumahan. Partner si Jabrik bertanya apakah yang dikatakan Ryung itu benar. Namun si Jabrik menyangkal omongan tersebut dan berkata bahwa Ryung hanya asal bicara karena putus asa. Para pemain diperintahkan untuk mengikuti arahan staf. Di tengah perjalanan, Sangwoo menyemangati Ali dan meyakinkan bahwa mereka berdua akan keluar dengan selamat dan kembali pada keluarga mereka. Ali tersenyum optimis dan berkata bahwa dia akan menang kalau bermain bersama Sangwoo. Di sisi lain, si kakek yang berjalan dengan Gihun bilang bahwa komplek ini mirip dengan tempat tinggalnya yang dulu. Gihun menimpali, berkata bahwa dia dulu juga pernah tinggal di lingkungan yang sama. Mereka pun sampai di tujuan masing-masing. Kemudian diberikan sebuah kantong kecil yang berisikan 10 biji kelereng. Gihun bertanya apakah si kakek pernah main kelereng. Si kakek menjawab sambil tersenyum, mengaku bahwa dulu dia cukup mahir dalam memainkannya. Gihun tertawa lega dan berkata bahwa dia juga jago main kelereng. Si kakek menawarkan perjanjian kepada Gihun untuk menjadi ganbu, yaitu teman sepermainan yang tidak perhitungan untuk berbagi kelereng dan dakji bersama. Gihun dan si kakek melakukan janji jari manis sebagai bukti persetujuan mereka. Dengan bersemangat, Gihun mengajak si kakek untuk menyikat semua kelereng di luar sana. 자신의 구슬을 가지고 시합을 벌여 자신의 구슬을 가지고 Pengumuman pun berlanjut. Dikatakan bahwa di game kali ini, mereka harus bersaing dengan pasangan masing-masing menggunakan 10 kelereng yang mereka miliki. Senyum yang terpasang di wajah Gihun memudar. Dihantam kenyataan bahwa orang yang barusan menjalin janji dengannya malah menjadi lawan di permainan kali ini. Para pemain lain saling menatap pasangannya dengan lesu. Tidak siap menerima kenyataan bahwa mereka harus membunuh pasangannya yang mereka percayai. 상대의 구슬 10개를 모두 따 씨발. 형. Dan permainan keempat resmi dimulai. 가자. 이렇게 넋놓고 있다가 Ali masih terlihat ragu dan enggan memulai permainannya. Namun Sangwoo langsung meyakinkan dan memberitahunya cara untuk bermain. Ali berkata kalau dia tidak pernah main kelereng sebelumnya. Serius, emang orang Pakistan gak main kelereng cuy? Di sisi lain, Saebyok dan gadis bertindik duduk diam di sebuah tangga. Saebyok langsung bertanya permainan apa yang akan mereka mainkan. Namun si gadis tindik malah bertanya apakah Saebyok beneran mata-mata dari Korea Utara. Saebyok langsung menepis pertanyaan tersebut. Kemudian si gadis tindik bilang kalau dia juga tidak tahu apa yang harus dimainkan. 우리 마음대로 정해도 된다며. 오케이. Sementara di sisi Gihun dan si kakek, bukannya mulai bermain, si kakek malah jalan-jalan keliling komplek. Jadi sekarang mending kita pindah ke Sangwoo dan Ali aja. Mereka memutuskan untuk bermain tebak ganjil genap yang ada di balik tangan lawan masing-masing. Pas ditanya, ternyata Ali juga malah tidak tahu apa itu ganjil genap. Tapi setelah diajari akhirnya dia ngerti juga cuy. Game pun dimulai. Ali mendapat giliran pertama dan memilih ganjil sebagai tebakannya. Namun pada saat kamera bergerak, adegan ternyata berganti pada si Jabrik dan juga bawahannya. Ternyata mereka memainkan game yang sama. Dan kali ini bawahan si Jabrik memimpin pertandingan. 이와 이 새끼야. 개새끼가 죽고 싶네. Sifat aslinya muncul. Bawahan tersebut jadi angku dan mengejek Om Jabrik karena belum menang sekalipun. Kembali pada Saebyok dan gadis bertindik. Si gadis bertindik bilang agar mereka menyelesaikan permainan dalam satu putaran. Si gadis tindik berkata agar Saebyok tidak usah terburu-buru dan ngobrol dulu. Saling berbagi cerita tentang hal yang tak mau mereka katakan pada orang lain.
Dan kemudian, mereka bisa bermain di menit-menit akhir. Sangwoo dan Ali masih bermain. Namun kali ini, Sangwoo merasa frustasi karena terus-terusan kalah dan kelerengnya sisa sedikit. Ali memohon pada staf untuk mengganti lawan. Namun Sangwoo langsung memotong Ali dengan sedikit emosi. Kembali pada Gi-hun, dia mengadu pada staf, berkata bahwa si kakek sudah terkena demensia dan tidak waras karena malah terus jalan-jalan dan mengabaikannya. Staf tersebut tidak menjawab. Pada akhirnya, Gi-hun mulai emosi dan mendorong si kakek ke tembok. Gi-hun berteriak dan memohon agar si kakek segera memulai permainannya. Si kakek yang tidak berdaya langsung mengiyakan permintaan Gi-hun. Di sisi Bang Jabrik, sekarang dia terlihat frustasi karena terus-terusan kalah oleh bawahannya. Dia pun meminta agar permainannya diganti. Tapi bawahannya menolak cuy. Bang Jabrik menghampiri staf, berkata bahwa kalau mereka menjunjung kesetaraan, maka mereka harusnya bisa mengizinkan pergantian game. Dan akhirnya, permintaan Bang Jabrik disetujui. 인정합니다. Sekarang kembali ke Sangwoo dan Ali lagi. Namun masih seperti sebelumnya. Lagi-lagi Sangwoo kalah. Dan saat Sangwoo memeriksa sisi kelerengnya, ternyata yang ia punya hanya tinggal satu. Saking frustasinya, Sangwoo menuduh Ali curang karena terus-terusan menang. Sangwoo semakin emosi karena Ali tidak mau mengaku. Dia mencengkram kerah baju Ali dan memarahinya. Namun saat Sangwoo masih berteriak, kepalanya ditodong pistol oleh staf. 내려온 거야? Adegan berpindah ke Sae-byok dan gadis bertindik yang sedang deep talk. Gadis bertindik bertanya tentang alasan kenapa Sae-byok pindah dari Korea Utara. Sae-byok menjawab, dia kira hidupnya bisa lebih baik. Namun saat ditanya, apakah hidupnya sekarang sudah lebih baik, Sae-byok membisu. Gadis tindik menanyakan tentang keluarganya. Dan Sae-byok bilang bahwa hanya ada adiknya yang sekarang di panti asuhan. Ayahnya tertembak dan hanyut saat akan menyeberangi sungai. Sementara ibunya ditangkap oleh petugas Tiongkok kemudian dipulangkan. Adegan beralih, sekarang Gi-hun bermain tebak lereng dengan si kakek. Namun tampaknya nasib Gi-hun juga tidak baik karena terus-terusan kalah dari si kakek. Sementara itu, Bang Jabrik memulai permainan baru dengan bawahannya. Sekarang mereka main lempar kelereng. Apabila seorang berhasil memasukkan kelereng ke lubang, maka dia mendapatkan semua kelereng di tanah. Kembali lagi ke deep talk gadis-gadis kita. Si gadis tindik kini bertanya soal apa yang akan Sae-byok lakukan kalau memenangkan uang dari game ini. Sae-byok menjawab kalau dia hanya ingin membeli rumah dan membawa ibunya dari Korea Utara. Gadis tindik bilang kalau Sae-byok bisa dapat lebih dari itu. Sae-byok pun menjawab kalau dia ingin mengunjungi Pulau Jeju yang eksotis. Gadis bertindik menertawakan Sae-byok karena impiannya yang kecil. Dia pun menawarkan untuk mengajar Sae-byok cara untuk menghabiskan uang di Korea Selatan. Namun setelah beberapa saat, gadis tindik sadar bahwa mereka tak bisa keluar bersama. Kini kamera beralih pada Sangwoo yang berlutut di hadapan Ali sambil menangis. Dia meminta maaf dan berkata bahwa dia tidak bisa mati di sini karena keluarganya akan ikut mati juga. 너도 내 덕분에 여기까지만 해도 같이 여기서 나가기로 약속했잖아. 야, 그러니까 Ali juga menangis dan meminta maaf karena dia juga punya keluarga. Karena putus asa, akhirnya Sangwoo membujuk dan menawarkan Ali untuk bekerja sama lagi. Ali yang masih menangis pun berkata, "Apa rencanamu?" 내 말 한 번만 믿고 도와줘. 어떻게 할 건데? Sekarang kembali pada Gi-hun yang semakin frustasi. Lagi-lagi dia kalah cuy. Staf yang mengawasi berjalan mendekati Gi-hun dan mulai mengambil pistolnya. Tapi Gi-hun dengan panik langsung mengaku kalau dia masih punya satu kelereng yang tersisa. Permainan lempar kelereng antara Bang Jabrik dan bawahannya masih berjalan. Namun kali ini, akhirnya Bang Jabrik berhasil menang dan mengambil kelereng yang ada di tanah. Di sisi lain, Sangwoo dan Ali sedang menyusun rencana. Sangwoo berkata bahwa apabila ada tim yang terus-terusan seimbang sampai waktunya habis, tidak mungkin langsung dieliminasi. Dan bisa saja dipertandingkan kembali dengan sistem tim versus tim. Sesaat kemudian, tembakan pertama terjadi di dekat mereka. 우리 둘 다 같이 나갈 수 있어. Sangwoo pun bertanya, apakah Ali mau melihatnya seperti itu juga? 2번 탈락. 넌 Tembakan kedua terjadi. Namun kali ini berada di dekat Sae-byok dan gadis bertindik. Gadis bertindik bertanya apakah Sae-byok pernah melihat orang mati. Sae-byok pun bercerita bahwa dulu di kotanya pernah ada wabah. COVID mungkin.
Orang-orang mati setiap harinya. Mayat-mayat dikumpulkan oleh para tentara kemudian dibakar. Nenek, kakek, dan juga kakak Sae-byok merupakan salah satunya. Sekarang giliran gadis bertindik yang ditanya. Dia bercerita bahwa mayat pertama yang ia lihat adalah ibunya sendiri, yang dibunuh oleh ayahnya sendiri juga. Dan yang selanjutnya adalah ayahnya, yang dia bunuh oleh tangannya sendiri juga. Ternyata ayahnya adalah seorang pendeta yang sering melakukan KDRT sambil berdoa agar diampuni dosanya. Tembakan selanjutnya berbunyi, membuat kaget Gi-hun yang masih bermain dengan si kakek. Ironisnya, setelah dia mengganti jawabannya karena ragu, tebakannya malah salah. 잠깐만요. Gi-hun langsung terdiam karena semua kelerengnya sudah habis. Tapi tiba-tiba, si kakek bertanya kembali apa tebakan Gi-hun tadi. Rupanya si kakek masih linglung dan lupa. Melihat kesempatan ini, Gi-hun dengan ragu-ragu mengubah jawabannya. Si kakek pun menerima hasil tersebut. 방금 내가 쳤네. Kembali pada Sangwoo dan Ali. Ali masih ragu-ragu dan bertanya apakah mereka akan berhasil. Sangwoo meyakinkan Ali untuk kesekian kalinya dan berjanji akan memberikan satu kelereng terakhirnya apabila mereka gagal, agar Ali tidak merasa bersalah atas kematian Sangwoo. Ali pun akhirnya setuju dan menanyakan rencananya. Sangwoo memberitahu Ali bahwa mereka harus berpencar dan mengamati tim-tim yang tersisa dan mengincar tim dengan anggota paling muda atau yang paling tua. Ali mengangguk dengan yakin, kemudian bergegas pergi melaksanakan rencana mereka. Namun sebelum dia menjauh, Sangwoo menghentikannya. Sangwoo berkata akan tidak aman kalau dia membawa kantongnya seperti itu. Dia pun menawarkan untuk mengamankan kantong tersebut. Ali percaya pada Sangwoo. Dia pun memberikan kantong tersebut padanya. Kemudian, Sangwoo tiba-tiba membuka pakaian dan merobek kaosnya. Kembali ke si Jabrik dan bawahannya. Kini kelereng si Jabrik hanya tersisa satu, dan lemparan kali ini menjadi penentu nasibnya nanti. Dia pun mencoba fokus dan melemparkan kelereng tersebut. Namun sayang, kelereng yang ia lempar hanya bisa mencapai tepi lubang. Ternyata, bawahan si Jabrik juga hanya tinggal memiliki satu, dan dia pun melemparkannya. Adegan diperlambat, dan saat kelereng bawahan Jabrik hampir masuk, tiba-tiba kelereng tersebut berbelok arah karena membentur kerikil di depannya. Dengan ajaib, kelereng tersebut malah menabrak kelereng si Jabrik yang nganggur di tepi lubang hingga jatuh ke dalamnya. Pada akhirnya, si Jabriklah yang menjadi pemenang. Karena tak terima, ia pun berlari kabur dari staf yang hampir menembaknya. Kita semua tahu, kabur dari tempat ini hanya akan berakhir sia-sia. Jadi saat bawahan si Jabrik sampai di depan, dia sudah disambut oleh petugas yang menodongnya dengan senjata api. Tak butuh waktu lama, dia pun ditembak mati setelah mengucap umpatan terakhirnya. Tepat di saat tersebut, dengan cepat Sangwoo menukar kantung Ali dengan yang ada di tangannya. Memang yang namanya orang putus asa, apapun rela dilakukan gitu. Setelah selesai, Sangwoo pun berdiri dan mengalungkan kantung kelereng Ali yang sudah ia modifikasi. Ali pun pergi, dan adegan kini berganti. Kembali ke Gi-hun dan si kakek. Kali ini Gi-hun mulai memanfaatkan keadaan si kakek yang linglung dan mengubah jawaban si kakek. Si kakek pun malah lanjut percaya dan menyerahkan kelerengnya pada Gi-hun. Adegan berganti lagi menuju Ali. Dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sangwoo. Dia terus berjalan dan mengecek pemain walaupun berkali-kali dikagetkan oleh suara tembakan di sekitarnya. Sementara Sangwoo mengambil kembali pakaiannya yang tergeletak di tanah, beserta kantung kelereng yang ia tukar. Gi-hun dan si kakek masih melanjutkan permainan mereka. Namun tampaknya sekarang Gi-hun mulai merasa bersalah. Kembali lagi pada Sangwoo. Kini dia memberikan kantung kelereng yang dia tukar tadi kepada staf. Sangwoo memberitahu bahwa peraturan permainan ini adalah mendapatkan kelereng lawan dengan permainan apapun tanpa melakukan kekerasan. Dan dia tidak melanggar aturan tersebut. Pada akhirnya, staf menerima kantung tersebut. Dan adegan pun kembali menuju Sae-byok dan si gadis yang bertindik. Sae-byok mengajak si gadis tindik untuk memulai permainan seperti yang mereka rencanakan. Gadis tindik menjelaskan permainan yang mereka lakukan adalah lempar kelereng. Dan yang kelerengnya mendarat paling dekat dengan tembok, maka dia yang menang. Kemudian Sae-byok pun balik menanyakan nama gadis tersebut. Ji-young adalah jawabannya. Sae-byok bertanya siapa yang akan lempar duluan. Ji-young pun memilihnya. Si kakek mengecek kantung kelereng miliknya. Namun sayang, kini kantung tersebut kosong tak ada sisa. Kakek berkata apa yang harus dia lakukan. Dia ingin bermain lagi. Dia pun meminta Gi-hun untuk meminjamkannya satu kelereng saja. Namun Gi-hun hanya bisa meminta maaf dan bangkit dari duduknya. Namun tiba-tiba si kakek ternyata masih menyimpan satu kelereng di sakunya.
Gi-hun yang heran langsung mengecek isi kantungnya tersebut, dan ternyata isinya hanya 19 kelereng. Saat dia mengangkat wajahnya, si kakek sudah pergi meninggalkannya. Setelah Sebyok selesai, sekarang giliran Jiong untuk melempar. Namun bukannya melempar, Jiong justru malah menjatuhkan kelerengnya ke tanah dengan sengaja. Sebyok kaget. Kemudian dia mendorong Jiong ke tembok dan bertanya apa maksud dari perbuatannya. Sebyok menyuruh Jiong untuk melempar kembali. Namun Jiong menolak dengan alasan dia masih akan tetap kalah dan ingin kalah dengan cara yang keren. Namun Jiong tetap menolak, berkata bahwa dia sudah tak punya apapun lagi. Berbeda dengan Sebyok yang mempunyai keluarga sebagai alasan untuk keluar dari game ini. Jiong terus memikirkan apa yang mau dia lakukan setelah keluar. Namun dia sama sekali tak mendapatkan jawabannya. Jiong meminta Sebyok untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. Lalu bertemu ibunya, menjemput adiknya, dan pergi ke Pulau Jeju. Sebyok membisu, air mata mengalir di pipinya. Di sisi lain, Ali kembali lagi ke tempatnya, dan Sangwo berkumpul. Dia memanggil-manggil Sangwo, namun panggilan tersebut tak kunjung terjawab. Sangwo yang sudah menang, kini berjalan menuju pintu keluar. Ia mendengar teriakan Ali, namun dia enggan untuk kembali. Ini adegan beralih pada Sebyok yang berjalan meninggalkan Jiong. Sebelum dia pergi, Jiong memanggil namanya sekali lagi. 고마워. Gi-hun masih mengejar si kakek, membujuknya untuk kembali bermain. Namun si kakek malah masuk ke gerbang rumah yang dia akui sebagai rumah lamanya. Dia terus bercerita dan mengabaikan Gi-hun. Hingga pada akhirnya Gi-hun pun kehabisan kesabaran, mencengkram pundak si kakek dan berteriak lagi, menyuruhnya untuk segera sadar dan mendengarkannya. Namun setelah itu, si kakek masih larut dalam ceritanya. Gi-hun tak punya pilihan lain selain menangis dan memohon. Akhirnya si kakek pun menjawab dan menawarkan untuk bermain sekali lagi dan mempertaruhkan semuanya. Gi-hun protes dan berkata itu tidak masuk akal. Namun jawaban si kakek membuatnya kaget. Ternyata si kakek sadar kalau Gi-hun telah membodohi dan mengambil semua kelerengnya. Si kakek meraih tangan Gi-hun, kemudian memberikan satu kelereng terakhirnya. Gi-hun pun berjalan keluar. Kemudian si kakek bilang bahwa sekarang dia mengingat namanya, yaitu Oh Il-nam. Staf pun masuk, menodongkan pistolnya pada kepala si kakek tua. Gi-hun dengan hati yang remuk masih melanjutkan langkahnya, berjalan melewati jasad mereka yang gugur tergeletak di permainan kali ini. Dan episode ke-6 pun selesai. Perjalanan mereka untuk mencapai kemenangan tetap berlanjut. Orang-orang yang mereka percaya telah gugur satu demi satu. Pengkhianatan, kecurangan, kebohongan dilakukan demi bertahan hidup. Apa yang akan terjadi setelah permainan hidup dan mati ini selesai? 나 더 이상 안 간다고. 걱정 없지 마. 내가 뒤졌으니까 다 덮으라고. 가. Mayat para peserta di game keempat dibersihkan. Kemudian, frontman menghubungi staff, bertanya tentang status si penyusup. Staff menjawab kalau dia belum ditemukan. Frontman berkata agar mereka segera menemukannya, karena VIP akan segera tiba. Dan sekarang, episode 7 dari Squid Games dimulai. 반드시 찾아내. Peserta yang selamat memasuki asrama saat masuk. Mereka semua dikejutkan oleh kehadiran sosok yang tidak terduga. Rupanya, Ryung selamat karena dijadikan anak bawang. Dia hanya disuruh diam di asrama selama permainan keempat berlangsung. 닥수 씨, 어떻게? 왜? 뭐 깍두기래. 그러더니 고 Kembali pada frontman yang mengangkat telepon lagi. Dia mengabari bahwa tuan rumah menunggu kedatangan VIP. Frontman menyadari sesuatu yang ganjal. Ia pun berbalik dan menyiapkan pistolnya. 한 가지 실수를 했다고. Dia berkata bahwa dia selalu meletakkan gagang telepon dengan terbalik. Namun, saat mengangkat telepon barusan, gagangnya berada di posisi yang benar. Frontman langsung mencari dari pintu ke pintu.
Ia pun tahu bahwa pistol yang Jungwoo pakai merupakan pistol dari kepolisian karena menggunakan peluru pistol Smith dan Wesson M60. 궁금한 게 많은 것 같은데 데려와 나가. Namun setelah beberapa kali mencari, ia tidak dapat menemukan Jungwoo. Saat sedang menyisir berangkas, tiba-tiba frontman diberi kabar bahwa ditemukan mayat di pantai utara pulau dan pencariannya pun berhenti. 시체가 발견됐습니다. 어디야? Kembali ke asrama, saat ini para pemain sedang memakan kentang. Di situ Gi-hun merenung soal kematian si kakek beserta rekan-rekannya yang lain. 만난 노인이었을 뿐이잖아. Mayat ditemukan. Itu adalah nomor 29. Di pakaiannya terdapat identitas polisi milik Jungwoo. Frontman melihatnya, kemudian memerintahkan staf untuk membakar mayat tersebut. VIP들이 도착했습니다. 진짜 소각해. Pria yang kehilangan istrinya di permainan keempat mengajak pemain lain untuk menyerah. Namun, tak ada yang merespon. 정말 이 미친 짓을 계속하겠. 여기서 나가면 Sangwoo turun kemudian menceramahi pria tersebut. Berkata bahwa mereka tidak bisa berhenti begitu saja setelah banyak korban yang jatuh. 당신이 부인 대신 죽었어야지. 나가서 다시 밑바닥에서 자신 있어? Para VIP tiba menggunakan helikopter. Frontman menemukan tuan rumah yang menggunakan topeng burung hantu dan mengabarinya terkait kedatangan mereka. VIP들께서 도착했습니다. Para VIP yang menggunakan topeng hewan keluar dari lift. Frontman menyambut mereka menggunakan bahasa Inggris. Rupanya, Greetings. And oversees all matters here. I find it hard to believe the host would miss an album happening. Not at all. semua VIP tersebut merupakan orang asing. Para VIP bertanya kenapa bukan tuan rumah yang menyambut mereka. Frontman bilang bahwa tuan rumah sedang ada urusan pribadi. Game akan dimulai sesuai jadwal dan dia meyakinkan bahwa para VIP tak akan kecewa. Salah satu VIP bilang kalau dia tak masalah, namun dia mengaku sebagai orang yang sulit terhibur. Mereka pun masuk ke dalam ruangan. Sementara di dalam kotak terlihat Jungwoo yang baru saja mengintip. Kembali ke asrama, si bapak religius Komat Kamit berdoa, memecah keheningan malam dan membuat para peserta lain terjaga. Para VIP memasuki ruangan mereka yang tampak mewah. I'd hate to ruin the fun for everyone. Salah satu dari mereka bertanya tentang permainan selanjutnya. Namun, frontman bilang dia tidak mau merusak kesenangan dengan memberitahunya. VIP mengaku bahwa kontes di Korea adalah yang terbaik. Apakah Squid Game diadakan juga di negara lain? Teriakan VIP gendut mengalihkan perhatian yang lainnya. Ternyata dia bertaruh $1 juta pada nomor 69 alias si bapak yang kehilangan istrinya. Dan gini, yang terlihat di layar adalah si bapak yang sudah siap dengan tali di lehernya. Sepertinya dia sudah putus asa dan berniat mengakhiri hidupnya. VIP gendut ditanya kenapa dia memilih 69. Dan dia hanya menjawab kalau angka tersebut indah. Sudah jelas pikiran VIP gendut ini cabul cuy. Get you when everything's ready. Kemudian, frontman meminta para VIP beristirahat dan bilang dia akan menjemput mereka setelah semuanya siap. Setelah menculik pelayan dan mengganti kostum, Jungwoo menyalakan kamera HP, menekan tombol rekam video kemudian menyembunyikan HP-nya di lengan pakaiannya. Para pemain bangun, dikejutkan dengan kedatangan para staf yang membawa peti. Dan ternyata saat Gi-hun menoleh, 69번 uang hadiah pun ditambahkan, dan mulainya permainan kelima diumumkan. Adegan beralih pada para VIP yang bersantai di ruangan mereka, mengobrol tentang taruhan. Jungwoo dipanggil oleh salah satu VIP dan memberikan segelas minuman kepadanya. Saat Jungwoo pergi, VIP tersebut melirik Jungwoo dengan misterius. Karena tak sabar, VIP barusan menyuruh frontman untuk segera memberitahu permainan selanjutnya. Frontman mengenalkan permainan selanjutnya, lalu menunjukkan sesuatu.
Para pemain kemudian memasuki sebuah ruangan putih dengan manekin yang dipasangi rompi bernomor yang berjejer di dalamnya. Para pemain dipersilakan untuk memilih nomor mereka masing-masing dari 1 sampai 16. VIP yang menonton di balik layar mulai menganalisa. Kemudian VIP gendut berkata bahwa sekarang dia bertaruh untuk nomor 96, yang merupakan kebalikan dari 69. Mereka tertawa, sementara Jungwoo merekam semuanya. Pemain mulai memilih. Setelah 2 orang pertama beres, pemain lain seperti si Jabrik dan Ryung berlari menuju manekin yang berada di tengah, menyisakan nomor paling awal dan akhir. Peserta yang tersisa kebingungan. Kemudian, atas permintaan VIP, mereka pun diberi petunjuk berupa arahan bahwa nomor yang mereka ambil adalah nomor urut mereka dalam melakukan permainan nanti. 순서라면 앞번호가 유리약하는 게 좋아. 무슨 게임인지. Giun mulai maju dan menghampiri nomor paling awal. Namun, dia berhenti karena bimbang. Sementara, Giun sibuk berpikir. Peserta lain mengambil nomor urut yang belakang, menyisakan nomor 16. 16번. Karena Giun kelamaan mikir, pemain lain langsung maju dan mengambil nomor urut depan, menyisakan nomor 1. Giun semakin bimbang, karena pilihan nomor urut bisa sangat berpengaruh di permainan selanjutnya. Maju paling awal, dia jadi kelinci percobaan, sementara maju di akhir, dia bisa kehabisan waktu. Di tengah kebingungannya, bapak-bapak nomor 96 yang dipilih VIP gendut menghampiri Giun dan meminta agar dia diberi nomor urut 1. Dia bercerita bahwa dia tidak mau terus sembunyi di balik orang dan maju belakangan. Dia ingin percaya diri. Karena terus dibujuk, akhirnya Giun mengalah dan memberikan posisi tersebut. Namun di sisi lain, VIP yang memasang taruhan pada nomor 96 justru malah tidak senang dan khawatir akan kalah lagi. The game will begin. Game kelima pun dimulai. Kali ini permainannya adalah meloncati jembatan yang terbuat dari potongan kaca. Di jembatan tersebut ada 2 kaca, yaitu kaca biasa dan kaca keras. 오신 참가자 여러분을 강화 Pemain harus menebak terlebih dahulu sebelum meloncat agar tidak menginjak kaca yang mudah pecah. Gampang kan? Kalau salah ya jatuh, kalau benar ya selamat gitu. Si bapak nomor 96 tampak tegang. Dia memandang Gihun yang sekarang memiliki nomor urut 16 dengan wajah menyesal. Dengan terpaksa, si bapak ini harus melompat duluan dan jadi kelinci percobaan. Si VIP gendut mengamati nomor 96, kemudian mengumpat karena kesal. Dia meminta untuk dibawakan whisky lagi. Jungwoo pun menghampirinya. Saat Jungwoo hendak pergi, VIP itu menahannya dan meminta agar Jungwoo tetap berada di situ supaya tidak usah dipanggil lagi. Jungwoo menolak dengan alasan harus melayani VIP lain. Tapi kemudian, VIP gendut bertanya apakah VIP lain keberatan. Mereka mengizinkannya. 16분 16 Pengumuman menyampaikan bahwa waktu mereka untuk melompat hanyalah 16 menit. Permainan pun dimulai. Bapak 96 melepas sepatunya lalu bersiap untuk melompat. Namun selama lebih dari 1 menit, dia hanya diam dan menebak-nebak kaca mana yang harus dia pijak. Pemain di belakang kesal dan menyuruhnya cepat-cepat. Bahkan si Jabrik mengancam akan mendorongnya kalau dia tidak melompat. Setelah dipaksa, akhirnya Bapak 96 melompat ke kiri. Dan beruntung kaca tersebut tidak pecah. Pemain di belakang menyemangatinya agar memilih kaca yang tepat. Kemudian dengan yakin, dia pun melompat ke depan. Dan akhirnya, si bapak pun mati. Sayang sekali. Adegan beralih kepada para VIP, menyayangkan kematian 96. Namun saat salah satu VIP menoleh ke VIP gendut, dia malah sedang asyik membelai Jungwoo, seperti ragil kepada suaminya. What pretty. Lanjut ke permainan, sekarang giliran ibu-ibu nomor urut 2. Dia terlihat ragu, namun setelah menebak-nebak, dia pun melompat ke kiri. Mari kita lihat, apakah si ibu akan selamat? Sayang sekali. Sekarang giliran nomor urut 3, yaitu si guru matematika yang kemarin mengajak Gihun. Sebelum melompat, dia mulai menghitung kemungkinan keberhasilan tebakannya, mengabaikan peserta lain yang berteriak menyuruhnya cepat-cepat. Setelah beres, ia pun tertawa dan mengumpat karena kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Setelah menghela nafas, dia melompat.
Sekali lagi patut disayangkan, setelah dihitung pun keberuntungan tidak memihak dirinya. Permainan dilanjutkan. Kali ini peserta di belakang mulai melompat ke depan. Pria nomor urut 4 kebingungan karena dia lupa kaca mana yang si guru injak. Dia bertanya pada peserta lain, namun mereka juga kurang tahu karena dia melompat dengan cepat. 다음에 어느 쪽 발 봤는지 기억나요? 아니야. 거기서 오그리. Ibu di belakangnya bilang kalau si guru melompat ke kiri, namun disangkal oleh peserta lain. Setelah merasa yakin, akhirnya dia pun melompat ke kiri. Kembali ke Jungwoo dan VIP gendut yang sedang bermesraan. Kali ini Jungwoo diminta untuk membuka topengnya. Alah sia boy. Peserta lain lanjut melompat. Sekarang yang tersisa adalah 10 pijakan dan 11 orang peserta. Gi-hun berkata kalau 10 orang di depan memilih dengan tepat, maka mereka bisa selamat. Namun Jungwoo menyangkal, berkata kalau mereka yang di belakang bisa terancam kalau yang di depan takut dan mengulur waktu. Dan kini, waktu yang tersisa hanyalah 10 menit. Kini giliran si bapak religius yang di depan. Namun bukannya melompat, dia malah berlutut dan berdoa. 하늘에 계신 우리 아버지. 하늘에서 Tentu saja, yang di belakang protes dan emosi. Tapi si bapak malah terus berdoa dan bilang bahwa mereka semua akan berakhir di neraka. Si nomor 8 khawatir dan meminta nomor 7 untuk segera membuat si bapak maju. Kalau tidak, dia akan mendorongnya. Bang Jabrik pun ikut mengancamnya. Dengan terpaksa, dia pun melompat ke arah si bapak, lalu memaksanya untuk segera melompat. Namun, justru ini yang terjadi. Si bapak nyengir dan memanfaatkan kesempatan yang terbuka di depannya. Dia melompat lalu berterima kasih kepada Tuhan. Tapi... ya, ngeselin sih emang. Si Jabrik ikut maju. Pria di depannya ketakutan dan meminta Jabrik agar tidak mendorongnya. Jabrik pun berkata bahwa dia tak akan melakukannya karena ingin si pria selamat agar dia juga bisa hidup. Pria tadi maju dengan selamat, dan kini peserta yang di belakang mulai melompat ke jembatan kaca. Gi-hun sempat bingung lompat lewat mana. Tapi kemudian Sae-byuk memberitahunya dan meminta Gi-hun untuk tetap fokus. Gi-hun berterima kasih, mereka pun lanjut ke depan. Balik ke pria tadi, dia berkata kalau dia tahu mana kaca yang keras, warnanya berbeda. Dengan yakin dia pun melompat. Ternyata dia hanya sok tahu. Sekarang giliran Bang Jabrik yang memimpin. Dia membisu sejenak, kemudian berbalik dan berteriak. Jungwoo masih menolak permintaan VIP gendut, berkata kalau dia bisa dibunuh kalau menunjukkan wajahnya. VIP tertawa dan balik mengancam kalau dia akan membunuh Jungwoo sebelum dia pergi. Pada akhirnya, Jungwoo menyerah, menggenggam tangan si gendut dan mengajaknya untuk pergi ke tempat tertutup agar bisa berduaan. VIP gendut setuju, lalu bersiap untuk pergi. VIP yang lain bertanya kenapa dia pergi di saat yang paling menyenangkan. Tapi si gendut berkata kalau dia akan menikmati kesenangan lain. Kembali dalam permainan, pria berkumis protes pada si Jabrik. Namun si Jabrik tidak menghiraukan dan menyuruh si kumis maju duluan. Si kumis kesal, mengancam akan mendorong si Jabrik. Namun niatnya ciut saat si Jabrik kembali berteriak. Waktu tersisa 5 menit, dan sekarang mari kita mengintip adegan panas di dalam kamar. VIP gendut membuka topeng Jungwoo kemudian memuji wajahnya, berkata bahwa wajah tersebut tidak cocok disembunyikan di balik topeng. VIP gendut membuka pakaiannya, menunjukkan lekuk tubuhnya yang bulat dan seksi. VIP gendut berkata kalau Jungwoo bisa memuaskannya dalam 5 menit, maka dia akan mengubah hidupnya. Kepala Jungwoo dipegang, mengarahkan Jungwoo untuk segera menghisap anunya, dan kemudian... Jungwoo menodongkan pistolnya. Si gendut berlutut ketakutan. Jungwoo pun berkata kalau dia bisa memuaskannya dalam 5 menit, maka dia akan membiarkannya hidup. VIP gendut mengangguk. Jungwoo mulai merekam dan memintanya untuk memberitahu segala hal tentang permainan ini. Kembali ke permainan, si kumis yang sudah emosi berteriak menyuruh si Jabrik untuk maju. Namun kemudian... Ryung datang. Kemudian mengejek si Jabrik untuk kesekian kalinya, menyebutnya pengecut dan memalukan. Si Jabrik tak gentar dan balas mengejeknya. Mereka terus cekcok hingga pada akhirnya Ryung menyuruh si Jabrik untuk minggir. Si Jabrik terkekeh tak percaya.
Namun Ryung memastikan perkataannya, berkata bahwa dia tak mau hanya berdiri bersama pengecut sepertinya sampai mati. Si Jabrik tertawa, kemudian mempersilahkannya. Ryung melompat, namun sesaat kemudian ia malah berbalik dan mencengkram si Jabrik. Si Jabrik berteriak menyuruh Ryung melepaskannya, tapi Ryung tetap tak bergeming. Pada akhirnya, si Jabrik mengalah dan memohon pada Ryung untuk melepaskannya. Ryung masih menolak, kemudian mengejek si Jabrik berkata kalau titiknya kecil. Si Jabrik teriak memberontak, namun kemudian Like a woman scorned. Ryung berhasil menepati janji untuk membunuh si Jabrik. Kini beralih pada frontman. Dia mulai curiga dan mulai meminta staf untuk memeriksa ruangan VIP. Lagi-lagi seseorang jatuh, menyisakan 4 orang. Bapak Gondrong, Sang-woo, Sae-byok, dan Gi-hun. Waktu tersisa 3 menit. Sang-woo menyuruh pria di depannya untuk bergegas. Namun pria tersebut berkata kalau dia tahu cara membedakan kaca karena dia pernah bekerja di pabrik kaca selama 30 tahun. Gi-hun angkat bicara, bertanya mengapa si bapak baru bicara sekarang. Si bapak memotong, berkata bahwa mereka mencoba membunuhnya tiap ada kesempatan. Bapak Gondrong lanjut melompat. VIP bertanya apakah Bapak Gondrong benar-benar bisa membedakannya. Frontman mengiyakan fakta tersebut. Salah satu VIP pun kecewa, berkata bahwa kalau begitu jadinya tidak menyenangkan. Frontman langsung mengakali hal tersebut dengan mematikan sebagian lampu. Jadi Bapak Gondrong tidak bisa melihat kacanya lagi. Di sisi lain, staf yang diutus frontman menemukan VIP gendut tergeletak di lantai. Frontman menanyakan kondisinya, dan ternyata VIP tersebut sedang pingsan dan masih hidup. Waktu hanya tersisa 1 menit. Sang-woo menyuruh Bapak Gondrong supaya lebih cepat. Bapak Gondrong bilang kalau dia perlu mendengarkan suaranya. Jadi dia perlu sebuah objek yang bisa dilempar. Gi-hun kebetulan masih menyimpan kelereng pemberian si kakek di sakunya. Kemudian mengopernya pada Sae-byok hingga ke Bapak Gondrong. Kelereng langsung dilempar. Namun si bapak bilang dia butuh 1 lagi untuk mendengar suara yang kanan. Di sisi lain, frontman mulai mencari keberadaan Jung-woo. Dia pun mengecek kotak yang digunakan Jung-woo untuk bersembunyi di awal. Rupanya di dalamnya terdapat tangga tersembunyi. Saat itu juga frontman dan Jung-woo saling bertatapan. Waktu tersisa 20 detik. Sang-woo pun melompat mendekati Bapak Gondrong. Dan kemudian waktu hanya tersisa 10 detik. Sang-woo, Sae-byok, dan juga Gi-hun langsung bergegas lompat ke depan. Dan tepat sebelum waktu habis, Gi-hun berhasil mencapai garis finish. Serpihan kaca yang berterbangan menggores kulit mereka. Bahkan Gi-hun tampak mendapat goresan yang cukup serius di tangannya. Adegan beralih pada para staf yang sampai ke tempat pelarian Jung-woo. Mereka melapor bahwa Jung-woo sudah pergi menyelam melalui gua bawah laut. Frontman segera memberi perintah untuk melacak dan menyiapkan perahu. Kamera memperlihatkan Jung-woo yang sedang menyelam, namun di punggungnya ada sebuah kedipan cahaya merah. Ternyata itu adalah sebuah alat pelacak yang kini dimonitor oleh frontman yang sedang mengejarnya di atas kapal. Dan episode ke-7 Squid Games pun berakhir. Para peserta sudah mulai tewas dan menyisakan 3 pemain, Gi-hun, Sae-byok, dan juga Sang-woo. Permainan apa lagi yang akan mereka mainkan? Dan siapa yang akan tewas di antara ketiga pemain yang tersisa?